kemuliaannya adalah pribadinya sendiri. Ketika kemuliaannya turun, sesuatu yang berasal dari dunia akan hancur, akan lenyap, akan musnah. Dan hati orang akan dibawa tersungkur dan menyembah kepadanya. Tidak ada orang, tidak ada kuasa apapun yang tahan ketika kemuliaannya turun. Dan itu akan membawa persatuan pada gerejanya. Kalau Anda perhatikan, sekarang ini banyak orang mencoba dan berteriak-teriak tentang persatuan gereja. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 80-an awal, kita seringkali berteriak tentang oikumene. Pada waktu itu kita belum bergereja, masih persekutuan doa dari berbagai macam gereja. Dan kita berteriak-teriak oikumene, oikumene. Setiap kali kebaktian nyanyinya lagu oikumene. Ada seorang pastor Katolik marah, saudara. Sebab jemaatnya banyak yang pergi setelah ikut persekutuan oikumene. Dan dia berkata, kamu nyanyi oikumene, oikumene. Lama-lama bukan oikumene tapi koemene, koemene katanya. Kamu kesini, bahasa Jawa, saudara. Dan dia artinya dia berkata itu hanya slogan. Oikumene itu hanya slogan. Kenyataannya kamu yang teriak ngambilin jemaatku, koemene, koemene katanya. Dia marah sekali. Kami tertawa, kami belum tahu terlalu banyak. Tapi dari tahun ke tahun terus diusahakan persatuan gereja, dikumpulkan hamba-hamba Tuhan. Memang kalau dikumpulkan di hotel, kasih breakfast, di Geraha Santika, kumpul semua. Lama-lama pendeta-pendeta ini tidak enak hati. Wah, jangan di hotel mahal. Kita doa puasa. Semua setuju. Minggu berikutnya separuh yang datang, saudara. 1 bulan kemudian tinggal 2 kira-kira. Lama-lama tinggal Pak Samuel Elkana sendirian, lalu dibubarkan dan tidak ada apa-apanya lagi. Berat, secara manusia berat sekali. Semua orang mengerti berbicara di hadapan para hamba Tuhan itu lebih berat daripada berbicara di depan orang-orang kafir, saudara. Karena banyak hal yang harus Anda lewati untuk bisa sampai pada hati mereka. Saya berdoa dan akhirnya Tuhan menyatakan begini. Lihat kembali akan apa yang pernah diucapkan Yesus. Orang mengusahakan persatuan tubuh Tuhan dalam satu gereja lokal saja, itu bukan hal yang mudah. Kita 3 tahun terakhir ini menikmati itu luar biasa. Buat saya ini merupakan tahun-tahun terbaik sepanjang hidup saya. Tetapi untuk kita melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang sukar sekali menikmati persatuan dalam satu tubuh lokal saja, beratnya luar biasa. Kenapa? Karena kita mengusahakan dengan kekuatan manusia kita. Karena kita mengupayakan dengan kemampuan tenaga kita, pikiran kita, upaya kita, berkata mari bersatu, mari bersatu. Secara bahasa tidak ada orang yang berkata tidak mau. Semua berkata ya, mari bersatu. Tapi hati itu masih jauh dari persatuan. Anda tahu di mana masalahnya? Persoalannya adalah kita tidak mengikuti akan resepnya Tuhan. Jadi saya ini orang akhirnya yang merasa begitu optimis. Satu kali akan ada persatuan tubuh Tuhan. Tapi pakai cara Allah. Bukan diusahakan secara manusia. Kita pernah mengalami masa-masa yang mengerikan. Benturan begitu mengerikan terjadi, lalu kita berkata, mari kita usahakan bersatu. Caranya bagaimana? Mari kita buat acara, namanya, menurut saya goblok sekali sekarang itu. Buka-bukaan. Perasaanmu, unek-unekmu apa, keluarkan semua. Isinya tahu saudara, saling memaki. Keluar bukan tambah baik, tambah sakit hati. Dan jangan pernah diulang lagi. Orang sakit mau menyembuhkan orang sakit tidak pernah bisa terjadi, saudara. Kenapa saya berkata tidak pakai cara Tuhan? Sebab Yesus sendiri, ketika dia berdoa untuk murid-muridnya, dia memberikan satu cara sebetulnya lewat doa itu. Dan sekalipun dia tahu caranya, Tuhan ketika dia masih di bumi sebagai manusia, dia mengerti dalam kapasitasnya sebagai manusia, tidak akan bisa menyatukan. Itu pekerjaan daripada Bapa yang di surga. Caranya bagaimana?
Coba lihat dulu saudara, nanti saya ajak kita belajar firman lebih jauh. Saya hanya mau ikuti saja apa yang Roh Kudus mau. Yohanes pasal yang ke-17. Perhatikan bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan dalam salah satu pokok doanya, dia mengatakan begini, perhatikan pada ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Hal yang sama berlaku untuk keluargamu, saudara. Dan dalam kehidupan setiap kita, Anda ingin melihat adanya unity, adanya persatuan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kelompok apapun juga di antara anak-anak Tuhan. MK, saudara. Saya harap tidak ada MK yang isinya orang ribut. Saya belum pernah dengar selama setahun ini dan tidak ingin dengar, saudara. Nah, kita berkata begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Lihat, dia berkata, dia minta pemeliharaan daripada Bapa di surga. Dan kemudian, dia mengatakan lebih jauh lagi, bahwa dia memberikan kemuliaan yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya. Alkitab berkata, ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat bahwa kemudian dikatakan itu merupakan doanya lagi. Nah, ayat berikutnya. Dan aku telah memberikan kepada mereka, apa saudara? Kemuliaan. Dan kemuliaan kita akan nanti belajar, itu bukan benda, tapi itu pribadi. Dia berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi apa? Satu. Sama seperti kita adalah satu. Kemuliaan, roh kemuliaan itu akan pertama membuat gerejanya bersatu. Tapi saya berdoa tadi, Tuhan, seperti apa tanda bahwa roh kemuliaan itu akan turun? Roh Kudus ingatkan saya pada apa yang Petrus katakan. Lihat pada 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Gereja sedang mengalami penistaan yang luar biasa. Dan banyak kali saya melihat setiap kali terjadi penistaan pada tubuh Tuhan, itu merupakan awal dari turunnya roh kemuliaan. Begitu roh kemuliaan, ini bukan soal psikologi, saudara. Oh, karena kita ditindas lalu kita bersatu, bukan. Persatuan karena tindasan itu hanya persatuan pada jiwa, karena merasa sepenanggungan. Tetapi yang murni adalah ketika tindasan datang, ketika cemooh datang, ketika nistaan datang, maka sebagai gantinya yang turun adalah roh kemuliaan. Begitu roh kemuliaan itu turun, Alkitab berkata, gereja akan menjadi satu, dan dunia akan dibawa masuk dalam kemuliaan yang sama. Dan bangsa kita sedang menikmati akan masa-masa seperti itu. Amen, saudara. Saya percaya bahwa bukan hanya di negara ini, tapi di seluruh dunia. Sebetulnya, beberapa abad, 2 abad, sekitar 2 abad yang lalu, ada seorang tokoh yang bernama Jonathan Edwards. Anda perlu baca banyak kisahnya. Orang ini termasuk salah seorang yang mengalami lawatan Roh Kudus dalam suatu fenomena yang besar. Dan dia menghitung dalam Alkitab dan dia kemudian bernubuat. Ada 2 tahun yang mungkin sekali terjadi di mana tahun itu runtuh kerajaan orang-orang fasik. Dan dia menyebut akan satu agama besar di muka bumi ini akan mengalami saatnya. Dan dia berkata, itu terjadi
antara tahun 1993 atau dia berkata 1997. Saya dengar itu dari istri daripada Bob Weiner. Dia cerita pada kami tentang nubuatan dari Jonathan Edwards ketika dia hitung dalam Alkitab. Dan Rose Weiner berkata kepada saya, ini saatnya, tahun ini kita lihat akan terjadi sesuatu di mana kerajaan surga ditegakkan dan dunia akan melihat kemuliaannya. Penistaan yang dialami akan membawa roh kemuliaannya turun. Roh kemuliaan yang turun akan menyatukan gereja dan membawa dunia pada pertobatan yang sebenarnya. Oh, saya makin bergairah melihat akan hidup pada akhir zaman ini. Amen, saudara. Oleh karena itu saya mau secara pribadi pada pagi hari ini mengundang saudara. Mulai besok kita ada seminar. Brother Andrew dan Chris Harrison akan melayani kita. Saya sudah ceritakan kepada sebagian saudara yang hadir pada kebaktian Kamis yang lalu siapa Brother Andrew. Mungkin Anda belum terlalu mengerti jauh, tapi ini orang besar, saudara. Dan dia tuliskan sebuah buku terbarunya, The Calling atau Panggilan. Saya dapat pinjam dari Pak Samuel Elkanah. Belum selesai juga saya baca. Sampai tadi malam jam 12 saya baru masih terus baca buku ini. Menarik sekali. Sebagian sudah saya ceritakan, sebagian kalau Tuhan izinkan saya mau bacakan singkat nanti. Tapi saya berkata kalau Anda tidak hadir dan mendengarkan pengalaman hidupnya, Anda menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga. Hari ini sudah 236 hamba Tuhan yang mendaftar. Besok mereka akan datang. Dari pagi sampai siang kita akan sibuk menerima mereka. Target kita hanya 200 sebetulnya. Kita menolak 15 pendeta lebih yang terlambat mendaftar karena kita tidak punya tempat untuk menampung mereka, untuk tidur mereka. Di desa komunikasi cukup berat, saudara, ya. Surat-surat kita sampai terlambat sekali. Dan terpaksa sebagian harus pulang balik karena tidak terlalu jauh dari Semarang. Sebagian yang cukup jauh. Dan besok menurut beberapa orang ada orang-orang beriman yang akan tetap nekat bawa tas mereka dan pakaian mereka ke Semarang. Itu merupakan persoalan tersendiri bagi kita. Tapi saya melihat bahwa ini merupakan seminar dalam jumlah hamba Tuhan terbesar yang pernah kita buat. Dan saya merasakan dalam roh saya ada sesuatu yang akan berakibat hebat sekali bagi hidup mereka lewat seminar ini. Brother Andrew hari-hari ini dibawa Tuhan ke banyak negara di Timur Tengah. Dan dia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh ekstrim, tokoh-tokoh militan keagamaan tertentu. Dia cerita dalam salah satu buku, dalam satu cerita di buku ini dia bercerita satu kali ketika dia mendengar pemboman di New York, di pusat perdagangan dunia di New York, oleh beberapa kelompok ekstremis keagamaan. Dia berdoa, Tuhan, kapan aku bisa mengulurkan tanganku dan bertemu dengan para pemimpin mereka, untuk bisa membagikan akan kasih Tuhan, dan memberikan Alkitab kepada mereka. Selalu kemanapun dia pergi, dia bawa Alkitab. Satu hari ketika dia sedang di halaman belakang rumahnya, ada telepon berdering, seorang hamba Tuhan telepon dia dan berkata, Andrew, apakah kamu mau menemani saya mendoakan seseorang? Ada seorang pemuda Arab yang menghubungi saya, minta supaya kita berdoa untuk ayahnya. Singkat cerita, mereka berdua datang ke rumah orang Arab itu. Dijumpai seorang bapak tua, orang Arab yang sedang sakit sekali. Mereka melayani dan ternyata orang ini adalah bekas kepala sekolah Kristen di Nazaret, di Israel. Kalau Anda ke Nazaret atau ke Yerusalem, Anda akan, Bethlehem, Anda bertemu dengan banyak orang Arab yang Kristen di sana. Di Yerusalem pun ada banyak orang Arab yang Kristen. Dan pada waktu itu bapak ini sakit, mereka berdua mendoakan, mereka memberikan perjamuan kudus, mengajak menaikkan beberapa pujian bagi Tuhan. Selesai berdoa mereka mau pulang, mereka melewati akan ruang tamu, ruang tengah daripada rumah itu. Dan anak daripada bapak tua ini menunggu mereka, tubuhnya tinggi, besar, kekar sekali. Lalu kemudian mereka berkenalan dan Andrew bertanya, kerjaanmu apa? Dia berkata, oh aku ini tangan kanannya Chairman Arafat katanya, PLO. Dan mereka berkenalan, langsung dia berkata begini, bisakah aku ketemu dengan bosmu?
Dia tersenyum, dia berkata, cukup angkat telepon sekali, kamu akan ketemu dengan dia. Dan luar biasa, pada waktu yang ditentukan, orang ini, hamba Allah ini bertemu dengan Yasser Arafat. Dan dia bercerita tentang Yesus membagikan pengharapan akan kasih. Seperti biasa, dia berikan Alkitab kepada Yasser Arafat. Dan setelah mereka pergi, sampai sekarang pun hubungan bagus sekali. 2 minggu kemudian, Brother Andrew membaca sebuah interview dari majalah di Inggris dengan Arafat. Dan Arafat berkata, setiap hari saya baca Alkitab saya. Saudara bisa mengerti, dia berkata mungkin itu Alkitab yang saya berikan kepadanya. Saya mau beritahu saudara, ini orang yang dipakai Tuhan. Memberitakan Injil dengan komitmen yang jelas, tidak mengurangi bobotnya. Tapi dengan hati yang penuh kasih sehingga persahabatan itu terjalin. Chris Harrison itu dipakai Tuhan dalam hikmat marifat. Dia juga pengajar sekolah Alkitab di Kairo, di Mesir. Tuhan akan memberkati kita dengan indah sekali. Anda bisa cek pada brosur yang ada tentang jamnya. Pagi mulai Selasa 8:30 dan sore tiap sore jam 5:30. Senin, Selasa, Rabu tiap sore jam 5:30 dan Selasa, Rabu pagi jam 8:30. Mereka bergantian akan melayani. Gunakan waktu yang ada. Kalau bisa cuti, saudara. Saya tidak anjurkan bolos, minta izin baik-baik. Kalau nggak bisa, Pak, bos saya galak, tenggingi dulu. Roh galaknya diikat. Beri roh murah hati. Ajak bareng-bareng juga, supaya bertobat. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan besar buat kita. Amen, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, buka pada ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Saya masih ingin meneruskan apa yang minggu lalu kita pelajari tentang imamat yang rajani. Kita belajar minggu lalu tentang persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Allah. Lihat 1 Petrus pasal 2, ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Anda perhatikan pada Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama dengan suara nyaring. Anda baca dengan saya. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amen. Alkitab berkata kita adalah bangsa yang terpilih atau generasi yang terpilih. Yang kedua dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Nah, dengarkan baik-baik, ini merupakan suatu terobosan besar dalam pandangan orang Yahudi. Sebab pada perjanjian lama, mereka hanya mengenal imam-imam itu adalah di antara orang-orang Lewi. Tidak semua suku Israel bisa dikatakan sebagai imam. Hanya kelompok dari orang-orang Lewi, khususnya anak-anak Harun, yang berhak untuk menyandang jabatan atau predikat sebagai imam. Tapi Petrus menyatakan dalam perjanjian baru, bahwa kita adalah imamat yang rajani, artinya kita semua adalah imam-imamnya. Nah, kalau Anda perhatikan pada denah daripada kemah pertemuan Musa misalnya, dibagi 3 bagian, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, di luar halaman ini, semua orang bisa datang, semua orang bisa kumpul, semua orang bisa datang ke sana. Ketika masuk ke halaman, hanya orang Yahudi yang boleh masuk ke sana. Mereka membawa korban mereka datang, mereka meminta sesuatu, mereka menghadap Allah, itu hanya di seputar halaman. Kumpul dengan semua orang Yahudi yang lain. Begitu menginjak ruang suci, hanya para imam yang diizinkan. Lalu ketika menginjak ruang maha suci, hanya imam besar, itu pun setahun sekali. Di luar akan ramai sekali, di dalam masih cukup ramai, di tengah di ruang suci mulai sepi, karena hanya para imam, kecuali imamnya ribut, saudara, rebutan usus lembu. Lalu kemudian di ruang maha suci tidak ada suara. Dan penentuannya hanya masalah hidup dan mati. Makanya setiap imam besar masuk ke sana diikat pinggangnya dengan sebuah tali. Kalau
ditarik-tarik, saudara. Kalau nggak ada responnya, mati orangnya, ditarik talinya, dan yang dikeluarkan itu mayatnya. Imam besar menghadap Allah tanpa kekudusan, dia langsung mati di hadapan Tuhan. Nah, Petrus berkata, kita adalah imamat yang rajani. Oleh karena itu, kita harus melihat gambaran perjanjian lama, betapa seriusnya jabatan itu, dan hari ini diberikan kepada kita. Kita dipisahkan, diambil Tuhan, dipindahkan dari gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib. Dan Petrus berkata, engkau adalah imamat yang rajani. Bagi Tuhan, semua kita imam. Kita punya akses saluran langsung kepada Allah. Dan di dalam nama Yesus, engkau tidak membutuhkan perantara yang lain. Engkau cukup satu perantara, yaitu Yesus. Engkau langsung punya akses ke surga. Itulah pentingnya imam. Nah, oleh karena itu, pada hari ini saya mau mengajak kita melihat hidup kita sebagai imam. Dan lihat akan seriusnya panggilan ini. Saya berdoa supaya mata rohani kita dibuka oleh Allah untuk bisa mengerti akan kebenarannya. Sekarang mari kita lihat lagi Maleakhi pasal yang kedua. Kitab Maleakhi pasal yang kedua. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah murka Tuhan terhadap para imam. Lihat, murkanya akan baik daripada dengar terus janji berkatnya. Tok, saudara, tidak ada keseimbangan dalam hidup kita. Mari kita lihat bagian ini. Maleakhi pasal 2, mulai ayat yang pertama. Anda perhatikan akan apa yang Allah katakan. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Saya ingin mengajak Anda lihat beberapa hal penting yang kita harus mengerti sebagai imam-imam Tuhan. Yang pertama, kalau Anda baca dalam apa yang Tuhan katakan, ini baru 9 ayat yang kita baca, kita masih bisa menjumpai ada puluhan, ratusan ayat lain yang senada. Betapa kita bisa mungkin menangkap dalam hati kita bahwa Allah seperti pribadi yang sangat egois. Anda pernah berani mikir begitu nggak? Tuhan, engkau ini egois sekali. Kalau dia ngomong, terus ada perjanjian lama. Dan ini masih berlaku loh saudara. Ketika dia ngomong, dia berkata begini. Dengerin gua atau mati. Dengarkan saya atau tak kutuki. Ini kan egois Pak. Anda pernah mikir begitu nggak? Semua Tuhan berkata, binasakan, binasakan. Dari orang gede sampai bayi, bunuh, bunuh. Anda pernah mikir nggak? Berani mikir nggak? Mungkin karena saudara orang-orang baik ya.
Begitu muncul sedikit, tengkingi dalam nama Yesus. Kalau saya tidak, saudara. Kalau muncul begitu, tak hadapkan ke Tuhan. Tuhan, kok muncul pikiran kayak begini? Karena sebetulnya saya tidak ingin menghindari permasalahan. Kalau itu muncul, saya mau selesaikan, saudara. Nah, banyak orang mencoba menghindari. Lalu pertanyaan itu engkau simpan dalam hatimu. Lama-lama iblis akan memberikan tumpuan pertanyaan. Lama-lama engkau mempertanyakan dia. Tiba-tiba saja engkau tidak percaya lagi kepadanya. Karena engkau kecewa dengan Tuhan. Nah, ketika saya baca, Tuhan berkata, kalau kamu tidak memberi perhatian, takut kepada namaku, aku kutuki kamu, kata Tuhan. Bahkan aku buat berkatmu jadi kutuk. Waduh, saya berkata, kita berkati orang aja keluarnya kutuk, saudara. Artinya Allah ini sepertinya semua ini milik gua. Mau atau tidak? Lalu saya pernah berkata, Tuhan, ya memang semua milikmu. Kami cuma ciptaan, engkau pencipta. Engkau boleh berbuat apapun. Tidak ada hukumnya. Karena hukumnya siapa? Engkau sendiri. Semaumu. Sebetulnya begitu ya, saudara. Tapi kalau kita membaca, berkali-kali kita melihat fakta, katanya Tuhan itu baik. Tapi kalau kita baca di perjanjian lama, waduh, mengerikan sekali. Tidak memberi alternatif lain dan dia sepertinya tanda petik, saudara ini. Egoisnya luar biasa. Sampai satu hari, saudara, Tuhan itu membuka mata hati saya. Dan dia berkata begini. Manusia itu didesain, dirancang, diciptakan khusus buat aku. Ingat ketika Alkitab berkata, Allah berkata, mari kita menciptakan, membuat manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Karena serupa dan segambar, desainnya spesial seperti Allah sendiri. Dan Tuhan berkata, manusia itu diciptakan, sebetulnya didesain khusus untuk Tuhan. Yang bisa ngisi itu cuma Tuhan sebetulnya. Kalau kita mencoba mengisinya dengan yang lain, itu akan menciptakan kerusakan dalam hidup kita. Dan kemudian saya sadar sesuatu begini, saudara. Waktu gereja ini beli mobil Panther, saya lihat pada buku manualnya dan tutup untuk solar itu, ada tulisan. Bahan bakarnya solar. Ditutup tempat bahan bakar itu ada tulisan solar. Itu egois nggak, saudara? Ya egois. Orang beli pakai duitnya sendiri kok. Saya isi minyak tanah, kok nggak boleh? Bensin nggak boleh. Aftur nggak boleh. Spiritus nggak boleh. Ayo, egois nggak? Itu Isuzu itu egois. Kok harus solar? Anda pernah mikir begitu nggak? Kok harus solar? Begitu kita datang ke bengkel, ke dealernya, Pak, saya isi bensin. Jangan! Lu kok sentimen sama bensin? Pak, saya mau isi spiritus. Jangan! Lu kok sentimen? Sama-sama Pertamina. Lah, Bu, sesama Pertamina jangan saling mendahului. Ya. Solar, kok hanya solar? Ini kan egois. Kan kiraan agennya. Mestinya kan saya isi premix. Biar lebih bagus. Nah, coba saudara. Saudara bisa ngerti itu. Perjanjian lama kalau Anda melihat, manusia belum memiliki roh Tuhan. Sedang yang sudah merasa memiliki aja nggak bisa ngerti, saudara. Manusia belum punya roh Tuhan di dalamnya. Mereka belum kenal yang namanya lahir baru. Tidak ngerti sedalam-dalamnya itu apa. Oleh karena itu Allah mencoba memberikan suatu hukum yang begitu gamblang. Yang dibutuhkan cuman ketaatan kita. Mungkin buat Anda yang tidak kenal mesin itu problem besar buat kayak Pak Chandra misalnya. Itu bukan egoisme. Dia berkata, "Pak, ini bagus. Nolong kita supaya mobil tidak hancur dalam satu hari." Membuat rekor beli mobil baru langsung hancur. Anda isi apa? Solar bukan. Isi apa? Minyak tanah.
Loh kok bisa lah? Semau-mau saya, toh ini kan mobil saya. Ya karepmu saudara. Silahkan diisi dengan minyak tanah. Anda lihat Anda akan masuk rekor dunia. Beli mobil sehari langsung hancur mesinnya. Percaya? Atau Anda isi dengan oli rem semua gitu. Jangan solar, oli rem masukkan semua. Bebas, merdeka. Bayangkan seandainya tidak ada keegoisan dicantumkan jelas di situ. Apa yang akan terjadi? Allah di dalam kasih-Nya mengerti. Makanya perjanjian lama tidak dihapus oleh Tuhan. Sebab sekalipun perjanjian baru, seharusnya manusia kenal Allahnya yang di dalam dia. Kenyataannya begitu banyak orang Kristen yang bebal hatinya. Gak bisa ngerti apa yang Tuhan sedang bicarakan di dalam rohnya. Makanya perjanjian lama tetap tidak dihapus. Hari ini diberikan kepada kita. Dan kalau kita baca, kok keras sekali saya berkata, ikuti saja ini manualnya saudara. Sama-sama nggak tahu mesinnya, jangan dibongkar penter barumu saudara. Ikuti petunjuknya. Oh saya mau bongkar isinya. Apa betul kalau tak isi minyak tanah rusak? Percuma, hancur, gak bisa kembalikan. Bukan bongkar pasang saudaraku. Bongkar buang kira-kira hasilnya. Hidup kita sama. Kita sering kali menggerutu berkata, Tuhan kok egois sekali. Kami tidak bisa memiliki pilihan. Sepertinya dengar atau kutuk. Udah gitu aja. Memang harus begitu. Dan lihat, dunia ini juga sebetulnya mengikuti banyak pola yang sama. Coba saudara, Anda punya alat listrik misalnya. Kami pernah beli fax dari Amerika. Itu 110 wattnya. Nah pada waktu itu harus diubah. Karena listrik kita 220 saudara. John Bevere nggak ngerti. Itu barang dicabut. Tinggal ditancap ini melihat. Beng, kebakaran. Sekarang ditulis itu 110 volt. Kok egois? Boleh dong 220, silahkan. Hancur. Kembali kepada tujuan. Untuk apa? Seperti apa barang itu didesain. Nah hal yang sama dengan hidup Anda. Orang mengeluh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya betul. Anda perlakukan mobilmu saja begitu hati-hati kan. Tanpa mengeluh. Solar, kalau yang Anda beli mobil Anda baby Benz misalnya. Isian solar kalau mau saudara. Coba saya mau lihat. Mesinnya berkatanya harus premik kalau perlu. Anda nggak minyak tanah aja murah. Di pinggir-pinggir jalan banyak Taisak Dream. Murah meriah minyak tanah. Isian baby bandmu dengan minyak tanah saudara. Nanti tak kamera, tak lihat, tak foto. Nyalakan mesinnya. Saya mau lihat seperti apa baby Benz Anda. Semua itu dengan batasan. Tujuannya membuat kita mengerti kemana harusnya melakukan sesuatu yang baik. Itu bentuk egois yang Tuhan harus tunjukkan kepada kita. Sebab bukankah Dia yang menciptakan kita? Dia yang tahu sedalam-dalamnya manusia. Dan kita didesain memang untuk Dia. Bukan untuk yang lain. Anda masukkan yang lain yang bukan Allah. Dari daging, dari dunia, dari dosa. Rusak hidup kita. Oleh karena itu saya berdoa supaya kita mengenal Allah lebih baik lagi pada hari ini. Berhenti ngomel saudara. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena kita berbuat yang sama. Lihat manusia berbuat yang sama. Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dan oleh karena itu, yang kita kerjakan tidak boleh berdasarkan like or dislike. Suka atau nggak suka. Nggak bisa lagi. Dengan Tuhan yang Allah minta adalah kita trust, percaya kepadanya. Lalu kemudian kita jalan dengan ketaatan. Bukan suka atau tidak suka. Kalau Anda bertemu dengan Allah yang berkata semua untuk aku. Artinya Tuhan berkata memang hidupmu didesain untuk Dia. Itu bukan masalah suka atau tidak suka.
Ada seorang saudara tulis surat kepada saya. Saya nggak tahu apakah yang bersangkutan hadir. Tapi nggak apa-apa, saya nggak sebut nama. Dia kerja di sebuah tempat tertentu. Dan dia berkata, saya ingin keluar. Tidak tahan dengan suasana pekerjaan. Tapi tidak tahu mau pindah kemana. Waktu saya balas suratnya, Roh Kudus berkata, beritahu kepada dia. Hidup bukan ditentukan oleh apa yang kamu suka atau tidak suka. Hidup kita sebagai orang percaya ditentukan oleh ketaatan kita sepenuhnya kepada Allah. Anda beli mobil misalnya, ada petunjuknya. Anda beli televisi, beli apapun, semua ada petunjuknya. Jangan divariasi sendiri, saudara. Ikuti petunjuknya, dalam ketaatan Anda akan nikmati barang itu dengan baik. Dan saya percaya hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Kita bersyukur punya Allah yang tanda petik egois. Yang memberikan kepada kita alternatif yang cuma satu. Taat atau tak kutuki. Simpel, saudara. Jadi kalau orang bilang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya berkata, itu karena anugerahnya besar. Amen. Mari lihat Tuhan. Anda bisa merengek-rengek kok. Tuhan, tapi ini penter. Aku pengen tak isi minyak tanah. Minyak tanah itu gunanya Tuhan untuk teplok, nek lampu mati. Untuk itu kompor saya, nek perlu Tuhan. Nek camping-camping tak bawa ngobong buat api unggun, nek bensin larang. Ini murah Tuhan, boleh ya Tuhan ya. Nek Allah berkata, ya wis karepmu saudara. Anda sedang diizinkan merusak apa yang Dia berikan dalam hidupmu. Kalau Anda bergerak di luar apa yang Tuhan desainkan, saya yakin saudara, ada harga mahal harus engkau tangisi, engkau bayar satu kali. Oleh karena improvisasi hidup kita. Jangan berimprovisasi, saudara. Ikuti aja polanya itu loh. Patronnya sudah ada. Gak usah menceng sedikit. Ngawur, saudara. Saya beritahu Anda akan nangis bayar improvisasimu. Cobaan kalau nggak percaya. Banyak orang sudah coba, saudara. Saya bilang, gua tidak mau Tuhan. Saya tidak mau improvisasi. Saya mau ikuti polanya Tuhan. Nah kok kolotmen Pak? Biarin. Paling aman. Daripada ketoknya nyeni, saudaraku. Dedel-duel gak karu-karuan. Banyak orang ngalami begini. Cobaan kalau nggak percaya, improvisasi dengan Tuhan. Atau kalau pulang nanti coba keluar, itu brompitmu isi solar semua. Coba saya pengen lihat kayak apa, saudara. Wah, egois ini Yamaha, maunya bensin, tidak bisa. Gua mau solar, silahkan, saudara. Kalau perlu air, boleh juga. Saya pengen lihat kayak apa, saudara. Ini air panas Pak, ada tenaganya, boleh. Cobaan, saudara. Mau motor-motormu sendiri, saudara. Paling dimarahi orang tua. Tapi saya beritahu, hidup kita pun seringkali kita buat improvisasi kayak begitu. Yang sama sekali bukan didesain untuk hal itu. Saya berdoa kita punya pengertian lebih baik tentang Tuhan hari ini. Haleluya. Ayat yang kelima, lihat lagi. Maleakhi 2 ayat yang kelima. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak. Lihat ada perjanjian antara Allah dengan para imam ini. Dengerin perjanjian Tuhan. Dia berkata apa? Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Luar biasa. Kita imam-imamnya ini punya perjanjian. Tuhan dalam pihaknya dia harus ini memberikan kehidupan dan sejahtera. Bukan cuma hidup dan tengel-tengel setengah mati. Tidak. Hidup dan sejahtera. Terus dikatakan, dan itu kuberikan kepadanya. Dari pihak Allah lunas dia sudah berikan kehidupan dan sejahtera. Pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi ada imbal baliknya. Ini perjanjian. Dalam terjemahan lain dikatakan, I give them to him. Aku memberikannya kepada dia. Apa itu? Kehidupan dan sejahtera itu. That he might fear me. Supaya dia itu takut kepadaku. Ini perjanjiannya, saudara. Anda mau kehidupan dan sejahtera, itu dari pihak Allah sudah diberi. Tapi Allah memberikan semuanya, dia minta imbalan baliknya. Apa itu?
Kita harus takut, hidup dalam takut dan gentar akan nama Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Allah sedang mencari akan orang-orang semacam ini. Karena orang-orang semacam ini punya rohnya Yesus. Alkitab berkata, Yesus itu kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Hobinya takut akan Tuhan. Yang apapun yang paling dia suka, Alkitab berkata takut akan Tuhan itu yang pertama. Dan orang-orang semacam ini sedang dicari Allah pada akhir zaman. Saudara, orang-orang ini orang-orang yang kuat sekali rohnya. Dia hanya takut dengan satu nama, yaitu nama Allahnya. Tidak mau dikompromikan dengan apapun juga. Nah, perhatikan baik-baik. Ada banyak orang yang menggantikan takut akan Tuhannya dengan hal-hal lain. Dan saya mau ajak Anda melihat dan menyadari hidup kita ini rapuhnya luar biasa. Contoh. Saudara ketemu dengan orang kaya, tahu orang itu berdosa, Kristen. Di depan Anda merokok. Cas. Sugih banget, saudara. Anda datang, dikasih uang 2 juta. Untuk apa? Nyoto. 2 juta untuk nyoto, saudara. 2 juta. Kasih. Wah, Anda kan seneng. Wah, ini telung sasi nyoto nih. 2 juta, saudara. Soto sama tempe terus 2 bulan. Lalu kemudian, rokok. Tanya, bagaimana Pak? Saya masih merokok. Apa jawaban saudara? Ya, proses Pak. Oh, tutuk isisan saudara. Itu loh, Anda ngerti? Kita ini gampang lemah. Lemah sekali. Allah cari generasi. Tuhan berkata, baik aku berikan hidup dan sejahtera. Imbal baliknya, takut akan namaku. Itu imam saudara. Paulus pernah. Ini Anda harus berhati-hati menghadapi rayuan-rayuan gombal. Kelihatannya baik, saudara. Tapi hancur. Waktu dia di Kaisarea, Agabus bernubuat. Dia ambil ikat pinggangnya Paulus. Dia berkata, yang punya ikat pinggang ini akan ditangkap di Yerusalem. Dan dipenjarakan. Alkitab berkata, orang-orang Kristen nangisi Paulus. Bilang, jangan pergi, jangan pergi. Ngamuk Paulus. Kenapa engkau menangisi aku dan dengan jalan demikian engkau menghancurkan hatiku? Nggak mau ditangisi. Saya beritahu, kita tidak butuh dimesake orang. Bahasa Jawa enak, dimesake orang. Dinelongsoni orang, tidak butuh sudah. Mesakno ya, uripmu nang. Utangmu akeh, rak barbar. Itu tidak pernah membangun apapun. Orang berkata, aduh kasihannya kamu ya. Sekolah bertahun-tahun. Jadinya cuma kayak begini. Nah, katanya mau ngelayani Tuhan. Malah dodolan kayak begini tuh. Kasihan hidupmu. Anda senang begitu kan? Orang yang self pity, yang senternya ke diri sendiri senang. Brother Andrew cerita bagus sekali. Mungkin beberapa tahun lalu, dia dengan hamba-hamba Tuhan dari banyak tempat diundang Presiden Clinton, Bill Clinton, saudara. Amerika ini nggak cerita bohongan, ini cerita beneran, saudara. Di antaranya dia dan Ibu Teresa dari India. Anda pernah dengar namanya ya? Diundang perjamuan makan dengan Bill Clinton. Dan pendeta-pendeta itu memberikan pujian-pujian kepada Bill Clinton. Wah, Clinton luar biasa. Oh, kamu dipakai Tuhan. Wah, urapan Allah di atasmu. Macam-macam, segala macam. Pujian. Karena hatinya ya nggak bisa. Punya keberanian cukup. Cuman satu orang, kata Brother Andrew, yang berani ngomong terus terang dengan Clinton. Waktu dijabat tangan oleh Clinton, Ibu Teresa berkata, kamu mencoba jadi juru damai dunia. Katanya untuk mencegah pembunuhan dan kematian manusia. Kamu membela hak asasi manusia. Sementara di negaramu kamu bunuh bayi-bayi dalam kandungan ibu mereka. Kamu biarkan aborsi terjadi. Berapa ribu bayi sudah engkau bunuh tahun ini. Makanya engkau tidak pernah bisa jadi juru damai dunia. Karena tanganmu juga berlumuran darah. Kasihkan saya aja dah anak-anak itu. Gak berani ngomong.
Presiden Amerika. Nah ini bagus. Mau diapain? Oh sudah tua. Sudah. Ayo. Mau diapain? Tidak boleh masuk Amerika. Malah wagu. Presiden Amerika takut sama nenek tua. Tapi memang takut. Sudah. Rohnya di dalamnya itu yang berkata. Allah memberikan anugerah kepada kita. Supaya kita juga memberikan kepadanya takut dan gentar akan nama Tuhan. Tadi malam saya baca buku ini bagus. Sampai jam 12 tengah malam. Setelah saya selesai, saya kembalikan Pak Samuel. Pak Samuel baca 2 bulan baru selesai. Anda tidak akan sempat baca. Kalau mau beli di luar negeri, di sini tidak ada yang jual. Dipinjam itu ada baiknya, saudara. Nah, berarti Andrew ini tahun 80-an akhir. Dia membuat namanya Proyek Mutiara, Project Pearl, untuk Cina. Dia sudah desain cukup lama, dia berdoa cukup lama. Dan dia berkata, aku mau kirimkan dalam 1 hari dengan kapal 1 juta Alkitab masuk ke RRC. Wah ini gila-gilaan saudara. Dan dia sewa 1 kapal penuh Alkitab. Kalau Anda baca ceritanya seperti cerita detektif saudara. Wah luar biasa. Waktu harinya mau berangkat, malam harinya Tuhan kasih dia mimpi. Dan dalam mimpi itu seperti Tuhan peringatkan, ini belum waktunya. Tunda. Dengan berat hati ditunda. Sampai timnya harus dirombak lagi. Karena beberapa orang tidak bisa lagi tunggu. Dan harus ada appointment lain. Kemudian yang menarik akhirnya dia kirimkan 1 juta Alkitab. Anda bisa bayangkan. Dibungkus dalam plastik yang waterproof. Yang tahan air. Dan kemudian dikirim ke sebuah pantai. Dan mereka berdoa. Mereka harus tanda tangan. Tidak akan menyalahkan siapapun kalau mereka ditahan atau mereka mati karena misi ini. Masing-masing anggota timnya resiko tanggung sendiri. Mereka tahu ini menderita karena nama Yesus. Jalan. Ketika masuk perairan RRC, berpapasan dengan patroli kapal Cina. Mereka berdoa. Dan diceritakan itu kapal itu seperti nggak lihat akan kapal yang isinya 1 juta Alkitab. Anda bisa bayangin kayak apa ini. Dan sampai akhirnya merapat di pelabuhan, itu dibongkar semua dan begitu banyak orang-orang Kristen ikut nolong. Begitu mereka itu berbox-box ya, ratusan ribuan box dikeluarkan, terus dibawa pakai sepeda, pakai macam-macam, disebarkan seluruh negeri. 1 juta. 1% diantaranya ketahuan polisi dihancurkan, 1% saja. Tapi yang 99% sampai kepada mereka. Nah. Di desa itu ada seorang pendeta, nama samarannya John, pendeta John. Dia dapat beberapa ratus Alkitab. Dia bagikan, terus oleh warga diperingatkan, hati-hati, kamu diawasi. Sembunyikan Alkitabmu karena pemerintah Cina ngerti akan hal ini. Karena ada beberapa orang yang nelayan yang lapor. Mereka lapornya begini, ada kapal Rusia katanya, membawa barang didaratkan di Cina. Mereka takut ini merupakan senjata. Setelah mereka teliti ternyata itu Alkitab. Karena ketahuan, ketangkap sebagian. Dan itu dihancurkan 1%-nya. Lalu mereka teliti dan mereka kirimkan agen dari Beijing. Untuk selidiki akan bagaimana bisa 1 juta Alkitab ini masuk ke Cina. Dan akhirnya dia cerita, pada waktu itu pendeta John ini rundingan dengan seorang tua-tuanya, seorang petani desa. Mereka berkata, kita kubur saja Alkitab ini. Tunggu sampai waktunya baru dibongkar. Kuburkan di ladang mereka, cukup dalam, tutup lagi saudara. Tapi ketangkap juga akhirnya pendeta John ini. Dan diinterogasi. Dan dia bersaksi, dia cerita. Diinterogasi begitu ngeri. Dan dia berkata, kalau kamu diinterogasi, jangan jawab apa-apa. Tutup matamu dan berdoa saja. Komat kamit berdoa. Itu orang frustrasi sekali. Mereka ngamuk sekali. Dan puncaknya, dia digantung saudara. Bukan digantung langsung. Tek mati enggak. Tali ditaruh di lehernya. Terus ada seperti kayu ditaruh di bawah. Kecil sekali. Kalau ini sebagai pijaan ya, untuk mijak itu, sambil jinjit ini mijak, saudara. Kalau dia capek, goyang, jatuh kayunya, dia gantung dirinya sendiri. Jadi mau mati kapan, menentukan sendiri. Self service, saudara. Mau mati kapan, self service gitu. Anda tahu, 12 hari tahan. Tidak makan, tidak minum, 12 hari ditaruh di lapangan. Kena panas, kena hujan, kena panas, kena hujan. 12 hari. Itu tubuh sangat karuan. Dia tahu kalau dia pingsan,
nggak jadi nggak diinjak dengan tumitnya lagi, itu pasti mati. Dia harus tahan, tidak boleh pingsan. Pada hari ke-13 dia cerita, tiba-tiba itu gelap sekali dia itu, hujan keras sekali. Dan ketika hujan begitu berat, dia sudah nggak tahan, saudara. Menggigil, sudah nggak tahan tubuhnya. Hari ke-13. Yang dia tahu adalah tiba-tiba kakinya lepas dari pegangan itu. Dan kemudian dia jatuh. Dia pikir mati aku sekarang. Tapi ketika itu tiba-tiba dia buka matanya lagi. Dia nggak mati, dia cuma pingsan. Dibangunkan. Yang tahu yang bangunkan itu tentara-tentara yang jaga dia. Mereka kasih dia minum, kasih dia makan. Dan mereka minta tolong jangan mati. Dia bangun, dia tanya kenapa? Karena aku pengen kenal Yesusmu. Dia bilang, kenapa kenal Yesusmu? Dan diceritakan dalam buku ini, mereka berkata, waktu hujan begitu keras, kami lihat engkau jatuh karena hujan dan tubuhmu bergetar. Itu petir dari atas menyambar persis pada tali gantungan itu. Dan itu yang membuat engkau tidak mati. Mereka berkata, jangan bilang itu hanya kebetulan terjadi. Kami tahu Allahmu menyelamatkan engkau. Mereka semua bertobat dan terima Yesus. Dia keluar dari tahanan tanpa diadili. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Keluarkan. Sekian tahun kemudian, ketika kondisi makin aman, dibongkarlah kitab itu. Ratusan diberikan kepada orang-orang percaya. Ini orang yang takut akan nama Tuhan. Amen, saudara. Saya percaya bahwa Allah mencari orang-orang yang demikian. Seringkali kita tidak bisa nyampe apa yang Tuhan mau. Kita mau dari pihak Tuhan, kita ingin Allah memberikan kehidupan dan kesejahteraan. Dari pihak kita berkata, gua mau santai-santai dan menikmati berkat-Mu. Forget it, saudara. Allah cari imam-imam yang demikian. Yang terakhir, lihat pada ayat yang ke-6. Haleluya. Ini masih banyak cerita yang aneh-aneh di sini, saudara. Mungkin selama 3 hari akan dibagikan buat kita. Kalau tidak ya sedikit-sedikit saya ceritakan kepada saudara kalau pas ingat, saudara. Maleakhi pasal 2, lihat pada ayat yang ke-6. Alkitab berkata, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan apa akibatnya? Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Alkitab berkata, para imam ini yang pertama punya pengajaran yang benar. Dan tidak ada kecurangan pada bibirnya. Dia ngomong, dia bicara apa adanya. Dikatakan dia ikut Tuhan dalam cara bagaimana? Dalam damai sejahtera dan apa? Kejujuran. Jangan kita ikut Tuhan dalam pertengkaran dan kecurangan dan penipuan. Ikut dia dalam damai sejahtera dan kejujuran. Belajar jujur, saudara. Dan dikatakan akibatnya apa? Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Karena kita imam, maka kehendak Allah buat kita adalah membuat banyak orang berbalik dari kesalahan mereka, bertobat, berbalik kepada Allah. Saya mau tekankan lagi bahwa kita punya panggilan membawa jiwa-jiwa berbalik dari dosa mereka kepada Allah. Jangan lupa akan panggilan Tuhan ini. Ibu Rani berkata itu merupakan panggilan tertinggi buat kita. Panggilan tertinggi kita bukan kerja cari duit untuk hidup kita, bukan. Itu dari pihak Allah sebetulnya sudah dikatakan, aku berikan kepadamu. Tapi Tuhan minta dari pihak kita, takut dan gentar akan namanya. Nah seringkali, cuman omongan tok. Kalau kita takut akan Tuhan, kenyataannya tidak punya takut dan gentar akan nama Allah. Nah Allah mau kita punya pengajaran yang benar, tidak ada kecurangan, ikut dia dalam damai sejahtera, dan di dalam kejujuran. Kalau semua itu ada artinya, jujur artinya engkau punya integritas.
Yang engkau omongkan sama dengan yang di dalam hati. Yang engkau sampaikan sama dengan realitanya. Nah, banyak orang Kristen tidak punya integritas. Yang keluar di mulut beda dengan kenyataan di hati. Kalau ada integritas dalam hidup kita, yang kita ucapkan di luar sama dengan yang di dalam, kita akan ikut Tuhan dalam damai sejahtera. Ada pengajaran yang benar, tidak ada kecurangan. Itu membuat kita bisa membawa orang berbalik daripada kejahatannya dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Sudah waktunya buat setiap kita tidak hanya diam tapi mulai keluar, beritakan Injil. Beritakan kabar baik, bawa sebanyak mungkin orang berbalik dari kejahatannya. Lalu kita akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh imam di hadapan Tuhan. Ini merupakan tugas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak hanya untuk hamba Tuhan, semua kita. Anda punya panggilan membawa jiwa datang kepada Allah. Mulai hari ini saya dorong Anda berdoa, sembahyang, minta Tuhan jiwa-jiwa. Berikan kepadaku, beritakan Injil, bersaksi. Dengan integritasmu orang akan melihat engkau orang-orang benar di hadapan Allah. Dan kadang-kadang satu jiwa yang kita bawa, saudara, kita tidak pernah bisa mengerti efeknya buat kemudian sekian banyak orang lagi itu akan besar. Adiknya Bu Tina baru cerita dengan kami beberapa hari yang lalu tentang sahabatnya Hasto, Aka. Sahabatnya Hasto. Kalau pulang dari Semarang tangis-tangisan, ini sahabat baik dengan Hasto. Hasto banyak nangis ya terakhir-terakhir ini. Mulai punya hati yang lembut ya rumahnya. Nah, Aka ini bertobat waktu kita ke Bandung beberapa tahun lalu. Dia orang tidak dalam Tuhan, punya ilmu kuasa gelap. Lalu kemudian pas kita mau kebaktian di tempat Pak Gerrit Hansen, dia diajakin ikut. Habis waktu penyembahan, tiba-tiba roh Tuhan jamah dia. Dengar firman, penyembahan, roh Tuhan jamah dia. Berontak, saudara. Ngamuk itu. Kuasa gelap dalam dirinya. Itu kursi dilempar, banting. Saya bilang, nggak nyumbang, malah bantingi kursi gereja. Ditengkingi, dan akhirnya pulang itu dia kecewa. Waduh, aku ikut kalian gara-gara jadi kayak begini. Sejak hari itu roh Tuhan kejar dia terus, akhirnya bertobat, terima Yesus, dilepaskan. Dia bersaksi, dia dengar kaset khotbah saya di gereja ini, dia dengerin gitu. Dia bisa pelepasan. Waktu saya berkata, mari berdiri, dia ikut berdiri. Angkat tangan, ikut angkat tangan. Dan dia mengalami baptisan Roh Kudus langsung dari Allah, dilepaskan di kamar sendiri oleh Tuhan sendiri, saudara. Terakhir, papanya sakit dibawa ke Jakarta. Dan sekarang seluruh keluarganya sudah bertobat. Seluruh keluarganya. Papahnya sakit, satu kamar dengan papahnya ada seorang om yang baru lahir baru juga. Tapi ada batu ginjal dan om ini ketakutan sekali. Dia kuatkan, om jangan takut, kasih Injil, kasih firman. Anak kecil ini, kasih ayat firman Tuhan jadi bangkit lagi ini omnya. Begitu bangkit, omnya berdiri jalan-jalan, semua di rumah sakit itu diinjili sama dia. Diberitakan nama Yesus. Nah menjelang dioperasi didoakan sama-sama. Lalu kemudian Aka ini yang berdoa, anak kecil ini. Bawa ke kamar operasi. Nah ini yang operasi dokter yang top. Saya biasa ngoperasi orang-orang gede, saudara. Jadi ketika akan dioperasi, dicek lagi. Karena foto pertama kelihatan ada batunya. Kelihatan sekali. Waktu di foto kedua kali, hilang, saudara. Sampai dicek, saya dengar 3 kali. Dicek oleh dokternya, hilang. Dokternya bilang, enggak jadi operasi. Dia angkat tangan, dia bilang, ini mujizat Tuhan, ini mujizat Tuhan. Keluar digedek, setengah sadar, karena masih dibius, setengah keler, saudaraku. Dokternya ngikuti, warganya, anak-anak Tuhan lain tanya, gimana dokter? Mujizat Tuhan, hilang batunya, nggak ngerti, mujizat Tuhan. Dan ini om sambil nangis, sambil setengah ngantuk, sambil nangis, angkat tangan, haleluya, haleluya, semua bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Anda bisa lihat, satu jiwa yang kelihatannya kita tidak pernah duga dari orang semacam itu membawa akibat besar untuk nama Tuhan. Kalau saudara bawa jiwa. Nah ini teman-temannya Aka sudah bawa jiwa belum? Yang dulu membawa Aka kepada Yesus. Kita perlu bawa makin banyak jiwa dan berdoa minta kepada Allah. Katakan Tuhan, aku ini imam di hadapanmu. Amen saudaraku. Tutup Alkitab saudara. Haleluya.